Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu mata kuliah aspek sosial dan ekonomi perangkat lunak akan mempresentasikan mengenai tugas akhir kami, solusi teknologi untuk mengontrol food waste pada food vendor. Di sini ada 6 anggota. Yang pertama Garizal Ligar Alexandri, kemudian ada Abdul Muiz Amsul Arifin, Jeremy Adoni, Agam Alfatidya Putra, Konsamida, dan Elvira Fani Rahmasari. Baik. Uh, Masalah food waste atau pemborosan makanan ini tidak hanya terjadi di tingkat global, tidak hanya menjadi isu global, tetapi juga sangat nyata di lingkungan sekitar kita, termasuk di kampus. Jadi melalui studi kasus di kantin Barokah Fasilkom, kami mencoba menggali bagaimana teknologi dapat menjadi solusi yang konkret dan aplikatif dalam mengurangi limbah makanan yang selama ini masih kurang mendapatkan perhatian serius. Kemudian di sini food waste dari data FAO menjadi masalah serius secara global, baik dari sisi ekologi, ekonomi maupun sosial. Jadi data dari FAO ini menunjukkan sepertiga makanan dunia sebesar 1,3 miliar ton itu terbuang setiap tahunnya. Kemudian di Indonesia sendiri kita menempati posisi kedua terbanyak dalam pemborosan makanan dengan kerugian ekonomi nasional hingga ratusan triliun rupiah per tahun dan dampak besar terhadap ketahanan pangan. Next. Jadi kantin kampus termasuk salah satu sumber utama food waste, baik dari makanan yang tidak habis dimakan maupun yang tidak terjual. Namun pengelolaannya sekarang, terutama dari studi kasus kantin Barokah Fasul Komunis, itu masih konvensional dan belum memanfaatkan teknologi yang efisien. Ini bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Di sini kami bertujuan untuk mengembangkan sistem, yaitu membangun sebuah platform berbasis website untuk mendukung distribusi ulang makanan berlebih kepada pihak yang membutuhkan. Next. Di sini juga terdapat dua rumusan masalah, di mana yang pertama yaitu bagaimana pengembangan sistem berbasis web dapat memfasilitasi distribusi ulang makanan berlebih di lingkungan kampus untuk mengurangi food waste. Dan yang kedua yaitu bagaimana pengembangan sistem berbasis website ini dapat berkontribusi dalam mengurangi food waste dan meningkatkan akses pangan layak konsumsi bagi yang membutuhkan di lingkungan kampus. Next. Baik, yang selanjutnya adalah solusi yang diusulkan. Jadi di sini kami akan membuat sistem berbasis web yang dirancang untuk dapat menjembatani kesenjangan kantin yang memiliki makanan berlebih yang masih layak pakai dengan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang membutuhkan makanan tersebut. Lalu distribusi real time. Sistem ini memungkinkan kantin untuk secara cepat menginformasikan jika ada ketersediaan makanan yang masih layak untuk dikonsumsi. Lalu yang terakhir adalah akses mudah. Jadi sistem kami ini memberikan kemudahan bagi para penerima untuk melihat dan juga mengklaim makanan melalui platform sistem tersebut. Next. Lalu yang selanjutnya adalah fitur dari sistem kami. Jadi untuk aktor di sini ada 3 aktor, yaitu vendor atau kantin atau penjual, lalu resipien atau penerima, dan juga admin. Untuk vendor sendiri dapat mencatat dan juga mengelola makanan berlebih yang masih layak untuk dipakai, untuk dimakan. Dan juga fitur di dalam sistemnya ada vendor dapat login, menambah, mengubah, dan menghapus menu, dan juga mengubah status ketersediaan makanan. Lalu untuk penerima, penerima dapat menemukan dan mendapatkan makanan yang tersedia atau yang berlebih dari vendor tersebut, dan juga penerima dapat registrasi, login, melihat menu yang tersedia, dan juga mengklaim item. Lalu yang terakhir adalah admin. Admin dapat mengawasi dan juga dan mengelola sistem. Admin dapat memanajemen data pengguna dan juga data makanan yang diinput, sehingga tidak ada kesalahan dari yang dikirim oleh penerima dan juga vendor. Next. Baik, berikutnya alur kerja sistem. Terdapat beberapa komponen, yaitu distribusi makanan, akses informasi, monitoring, dan juga efisiensi. Komponen pertama pada distribusi makanan, kondisi saat ini itu tidak ada proses distribusi makanan sisa langsung dibuang. Nah, nantinya kondisi No. yang diharapkan atau to be, makanan dapat disalurkan kepada yang membutuhkan melalui sistem. Kemudian komponen akses informasi,
Pada kondisi saat ini, informasi makanan sisa itu tidak tersedia. Kondisi yang diharapkan nantinya penerima dapat melihat daftar makanan yang tersedia secara detail. Kemudian ada komponen monitoring. Kondisi saat ini tidak ada pencatatan dan data historis. Kondisi yang diharapkan, proses penyaluran makanan dapat dipantau dan terdokumentasi. Komponen efisiensi, kondisi saat ini makanan yang masih layak berpotensi itu terbuang. Kondisi yang diharapkan, proses distribusi menjadi lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Nah, berikut tampilan desain sistem yang telah dibuat, yang mana dapat diakses oleh dan eh, GitHub. Kemudian berikutnya untuk lebih lengkapnya, mari kita lakukan demo website. Baik, terima kasih. Kami akan melakukan demo website terlebih dahulu. Jadi untuk itu, berikan saya beberapa waktu untuk memberikan share screen. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari web kami untuk pertama kali. Jadi, user bisa register terlebih dahulu. Em, Kita anggap saja ini Bukit Alexandi sesuai dengan nama saya. Lalu di situ ada email. Lalu akan kita berikan password. Nah, lalu pengguna akan mendaftar pertama kali. Seperti itu. Ditunggu sebentar karena nanti ini akan dikirimkan ke email pengguna. Di situ ada verifikasi alamat email. Seperti itu. Hal ini untuk menanggulangi apabila ada orang-orang yang mungkin kan membobol website atau sebagainya. Ini juga salah satu dari countermeasure kami supaya website kami aman digunakan. Gitu. Jadi setelah ditunggu nanti akan ada ini, ada klik verify email address ketika kita masuk ke dalam email. Lalu kita klik, nah kemudian kita bisa langsung masuk ke dalam tampilannya. Nah, saat ini masih belum ada makanan yang tersedia karena masih belum ada sisa makanan yang diberikan yang akan diberikan oleh vendor atau dari kantin. Nah, di selanjutnya mari kita coba untuk menggunakan fitur profil. Nah, di sini kita bisa memasukkan nomor WhatsApp supaya nanti bisa dihubungi, kita bisa dihubungi oleh vendornya apabila ingin mengambil makanan. Seperti itu akan simpan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita coba menggunakan akun dari vendor terlebih dahulu. Jadi login. Nah, ini adalah akun yang dimiliki oleh kantin nantinya. Nah, di sini kantin nanti bisa menambahkan makanan baru yang ada sisanya. Misal eh, kantinnya akan menambahkan makanan yaitu bakwan. Nah, di sini ada di deskripsi yaitu opsional. Misalnya ada sisa bakwan yang masih layak makan. Ada ada 3 porsi. Nah, lalu di sini dimasukkan 3 porsi. Dan di sini adalah lokasi atau petunjuk pengambilannya. Jadi disesuaikan dengan letak dari si vendor tersebut. Selanjutnya adalah di sini ada waktu mulai pengambilan, yang mana nanti si vendor atau dari kantin bisa memberikan waktu mulai pengambilannya kapan. Misalnya nanti akan diambil pada tanggal 17 Juni Juni 2025 jam 18.00. Itu nanti akan waktu pengambilannya terakhir adalah tanggal 18 Juni 2025 2025 pada pukul 18.00, jadi 24 jam. Nah, nanti apabila tidak ada yang mengambil, maka nanti makanannya dianggap sebagai expired atau basi. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan gambar makanan. Bisa dibilang mungkin akan kami berikan foto ini deh, makanan seperti ini. Ya, gitu, identistik. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan diklik daftar makanan dan akan ada di bagian tabel. Di sini ada tulisannya tersedia, waktu pengambilannya sekian, dan belum ada yang mengeklaim. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu eh, kita akan pindah terlebih dahulu ya ke
akun sebelah, yaitu akun dari yang akan menerima atau yang membutuhkan. Seperti yang saya masukkan tadi, yaitu email saya. Eh, nah, di sini pengguna yang membutuhkan makanan berlebih itu yang bisa akan diambil akan melihat, oh ternyata makanan yang tersedia itu ada steak di warung Ibu Siti. Bisa diambil pada sekian-sekian dan lokasinya sekian. Nah, lalu ketika diklik lihat detail, itu ada dua pilihan. Pertama itu bisa langsung melihat langsung ke WhatsApp, jadi bisa langsung chat langsung ke warungnya tersebut untuk menanyakan hal-hal selanjutnya. Setelah itu, setelah sudah di eh, akuisisi atau bahkan sudah selesai, ada kayak semacam sepakat. Nah, nanti penggunanya akan bisa melakukan klaim makanan ini. Ada tulisan apakah Anda ingin mengklaim item ini. Anda diharapkan untuk menjemputnya. Nah, setelah itu ketika diklik OK, nah di sini ada status diklaim. Ini klaim saya. Nah, ketika diklaim berarti statusnya akan diambil saya. Nah, untuk fitur status diklaim ini untuk menghindari adanya kecurangan, kami membuat satu orang hanya boleh mengeklaim maksimal 2 jenis item dalam sehari. Seperti itu. Karena mungkin ada nanti pengguna yang akan mengeklaim banyak sekali makanan sehingga yang lainnya tidak kebagian. Nah, untuk tersebut kita akan coba untuk pindah ke akun milik vendor yang pertama tadi si kantinnya gitu. Lalu login. Nah, setelah itu akan terlihat bahwa ada tulisan statusnya diklaim yang diklaim oleh Liga Alexandri. Nah, di situ si penggunanya, si warung Ibu Siti ini bisa melihat, oh orangnya seperti ini, emailnya seperti ini, dan bisa ada nomor WhatsApp. Ketika diklik bisa langsung ke kontak WhatsApp-nya. Seperti itu. Nah, nanti apabila sudah diambil di 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 warungnya sudah diambil bisa langsung digunakan selesai. Nah, statusnya selesai, food item status update. Berarti sudah diambil dan yang lain sudah dan yang lain tidak bisa mengambilnya lagi. Dan ini sudah bertanda bahwa dari jalur aplikasi kita sudah selesai. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada fitur yaitu administrator. Administrator ini gunanya untuk melihat keseluruhan apa yang Nah, terjadi pada eh, pengguna aplikasi ini untuk melihat apakah ada yang eh, salah atau mungkin ada yang perlu dihapus secara manual dari admin. Jadi kita akan login menggunakan akunnya admin seperti itu. Nah, di sini bisa kita bisa mengetahui bahwa ada 7 user dengan jumlah vendor ada 2, penerimanya ada 4, total makalahnya 10, tersedia 2, terklaim 1. Di sini juga bisa melihat keseluruhan usernya dengan role-nya masing-masing, bisa edit juga. Terus selanjutnya ada kelola makanan, yaitu histori apa yang sudah terjadi dalam aplikasi ini. Misalnya kayak, oh, ayam geprek sudah diambil oleh Budi Santoso, seperti itu. Nah, setelah menjelaskan semuanya, di situ juga ada fitur semuanya, ada fitur update password apabila penggunanya lupa, dan juga ada hapus akun apabila penggunanya ingin menghapus akunnya. Sekian dari kami untuk ininya, untuk demo aplikasinya, dan mungkin bisa dilanjutkan kepada segmen berikutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang kita lakukan, pengembangan sistem informasi berbasis website untuk distribusi ulang makanan berlebih di lingkungan kampus dapat menjawab permasalahan waste status struktur. Sistem ini memungkinkan pihak penyedia makanan untuk mencatat dan mengelola makanan sisa yang masih layak dikonsumsi, serta memberikan akses kepada penerima untuk melihat dan mengklaim makanan tersebut melalui sistem dengan antarmuka yang mudah digunakan. Dengan Ah, demikian, proses distribusi ulang dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan terdokumentasi dengan jelas. Next. Dan masuk ke dalam saran, sistem yang telah dikembangkan memiliki potensi untuk diperluas fungsinya agar tidak hanya beban sebagai media distribusi makanan sisa, tetapi juga sebagai alat pendukung pengelolaan operasional kantin yang masih belum efisien dan edukasi konsumen. Salah satu arah pengembangan lebih lanjut yang dapat dilakukan adalah melengkapi dengan fitur pencatatan dan pengelolaan makanan yang memungkinkan pihak kantin mencatat dan menganalisis data ketersediaan serta konsumsi harian. Dengan demikian,
Kantin dapat memprediksi permintaan makanan dengan lebih akurat dan menghindari produksi makanan yang secara berlebih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok aspek sosial dan ekonomi pangkat lunak kelompok satu. Saya ucapkan terima kasih maaf apabila ada salah kata atau ada salah ucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.